Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok tema 23 dengan anggota Diana Masruhul Jannah dan Khairunisa. Di sini kami akan membahas tentang aspek akhlak tercela. Yang pertama licik, tamak, zalim, diskriminasi, israf, tabdzir, bakhil, dosa-dosa besar, nifak, keras hati, ghodab, fitnah, berita bohong, namimah, tajasus, dan yang terakhir ghibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa, absen 33. Sebelum membahas tentang aspek akhlak tercela, terlebih dahulu saya sedikit menjelaskan tentang pengertian akhlak tercela. Akhlak atau perilaku tercela adalah semua sikap dan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena akan mendatangkan kerugian baik bagi pelakunya ataupun orang lain. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang licik. Pengertian licik. Licik merupakan salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licik. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang licik. Yang pertama, tidak suka melihat orang lain bahagia. Yang kedua, bahagia melihat orang lain menderita. Yang ketiga, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Yang keempat, ingin serba jalan pintas. Yang kelima, pandai menipu untuk memuluskan siasatnya yang licik. Orang yang licik akan suka menipu dan berbohong serta bersidat lidah. Selanjutnya, bahaya sifat licik bagi orang lain. Yang pertama, seringkali kita jumpai orang yang sikut sana-sini untuk mencapai tujuannya. Demi memuaskan hawa nafsunya, ia tidak segan-segan berbuat licik. Yang kedua, licik membuat seseorang menjadi serakah. Orang yang licik nafsunya tidak pernah ada ujungnya. Ia berbuat seperti orang haus yang meminum air laut. Makin diminum makin haus. Yang ketiga, orang yang licik inginnya menjadi nomor satu. Tidak peduli dengan kemampuannya yang tidak seberapa, ia akan berusaha menyingkirkan orang yang bisa menghalangi ambisinya. Yang keempat, kurang iman. Sudah pasti orang yang licik imannya kurang, makanya ia berbuat seperti itu. Orang yang berperilaku licik patut dikasihani karena kurang imannya. Yang kelima, selagi ia butuh, ia mendekat, dan selagi ia tidak butuh, ia menjauhkan diri, dan menceritakan semua kejelekan dan memfitnah orang tersebut, tanpa ia mengingat budi dan kebaikan selama ia berteman pada orang tersebut. Bahaya orang yang licik bagi diri sendiri. Yang pertama, batinnya selalu resah dan gelisah. Yang kedua, hidupnya tidak berkah. Yang ketiga, hidupnya penuh dengan fitnah. Yang keempat, dimanapun ia berada selalu mengalami cobaan. Yang kelima, ia penuh dengan dosa. Yang keenam, akhir hidupnya su'ul khotimah. Selanjutnya, sifat tamak dan serakah. Dalam bahasa Arab, serakah disebut tamak yang artinya sikap tak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Karena ketidakpuasannya itu, segala cara pun ditempuh. Serakah adalah salah satu dari penyakit hati. Ciri-ciri orang yang tamak. Yang pertama, tidak mensyukuri nikmat yang telah dimiliki. Yang kedua, selalu merasa kurang padahal ia telah banyak mendapatkan nikmat. Yang ketiga, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Yang keempat, panjang angan-angan, yaitu suka menghayal dan tidak realistis. Yang kelima, kikir, ia tidak mau hartanya berkurang sedikit pun. Yang keenam, kurang menghargai pemberian orang lain jika tidak sesuai keinginannya. Yang ketujuh, terlalu mencintai harta yang dimiliki. Yang kedelapan, terlalu semangat mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Yang kesembilan, semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi.
Bahaya tamak. Yang pertama, orang yang tamak selalu merasa kurang dan tidak pandai bersyukur. Yang kedua, sifat tamak dapat menimbulkan rasa dengki, hasud, dan permusuhan. Yang ketiga, sifat tamak akan membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara dalam meraih tujuannya. Yang keempat, sifat tamak akan menjauhkan seseorang dari Allah. Yang kelima, sifat tamak membuat orang menjadi bakhil karena takut hartanya berkurang. Selanjutnya, cara menghindari sifat tamak. Yang pertama, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua, membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah hati. Yang ketiga, membiasakan diri dengan sifat pemurah dan jujur. Yang keempat, membiasakan hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud. Yang kelima, meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat serakah. Yang keenam, menghindari sifat iri jika melihat orang lain banyak harta. Yang ketujuh, sadar bahwa materi hanya hiasan hidup dan perantara menuju akhirat. Selanjutnya, zalim. Pengertian aniaya atau zalim. Menurut bahasa, kata aniaya sama dengan kata zalim yang artinya sewenang-wenang atau tidak adil. Contoh perilaku aniaya atau zalim. Yang pertama, zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri misalnya sering melakukan perbuatan dosa, berzina, meminum minuman keras, malas belajar, dan meninggalkan sholat. Selanjutnya, zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap orang lain misalnya merusak lingkungan, mengganggu ketenangan orang lain, mengambil harta secara batil, seperti merampok, mencuri, menipu, dan sebagainya. Selanjutnya, zalim terhadap Allah. Zalim terhadap Allah misalnya kufur, syirik, atau menyekutukan Allah, ingkar, dan sebagainya. Akibat negatif perbuatan zalim, yang pertama merusak persatuan dan persaudaraan, yang kedua merusak tatanan hidup di masyarakat, yang ketiga menghilangkan akhlak atau sifat yang baik, yang keempat merugikan orang lain, yang kelima menghilangkan pahala amal perbuatan. Hikmah menghindari sikap zalim. Yang pertama, terwujudnya persatuan dan persaudaraan. Yang kedua, terciptanya tatanan hidup yang baik di masyarakat. Yang ketiga, akan mendatangkan akhlak atau sifat yang baik. Yang keempat, terciptanya kasih sayang antar sesama. Yang kelima, akan mendapatkan pahala amal perbuatan. Yang keenam, orang yang menghindari zalim akan masuk ke dalam surga. Selanjutnya, diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Seseorang yang melakukan perbuatan diskriminasi berarti memiliki sikap diskriminatif. Selanjutnya, bentuk dan contoh perilaku diskriminasi. Perilaku diskriminasi dapat dilihat dari praktik kehidupan bermasyarakat. Misalnya, masih ada orang yang menganggap bahwa kemiskinan sebagai sebuah kehinaan, keburukan rupa sebagai sebuah malapetaka. Selain itu, masih ada orang yang melihat bahwa kedudukan atau pangkat yang baik adalah strata yang paling mulia di masyarakat. Karena itu, tidak jarang ada orang yang gila dengan jabatan. Masih ada orang yang memandang bahwa kelompoknya lah yang paling hebat, sementara kelompok lain itu rendah. Contoh sikap diskriminatif yang lain mungkin bisa dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, bahaya diskriminasi. Yang pertama, munculnya ketidakadilan di masyarakat. Yang kedua, mudah berlaku sombong. Yang ketiga, merasa lebih baik dari yang lain. Yang terakhir, diskriminatif akan membawa pelakunya masuk ke dalam api neraka. Selanjutnya, menghindari diskriminasi. Ditinjau dari segi apapun, sikap diskriminatif ini tentu tidak bisa dibenarkan. Terlebih lagi ditinjau dari kacamata Islam. Islam merupakan agama yang universal dan menjadi rahmat bagi seluruh manusia tanpa membedakan jenis kulit, suku, marga, golongan, dan lain sebagainya. Bahkan Islam menegaskan antar laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sama. Yang menentukan kemuliaan seseorang bukan jenis kelaminnya, suku, bangsa, dan status sosialnya,
tapi adalah takwanya tercermin dalam perilaku kesehariannya. Selanjutnya, akhlak tercela israf. Kata israf berasal dari bahasa Arab, asrofa yusrifu israfan, berarti bersukaria sampai melewati batas. Israf ialah suatu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas atau berlebihan diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku. Secara istilah, melampaui batas atau berlebihan dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran ataupun kepatutan karena kebiasaan yang dilakukan untuk memuaskan kesenangan diri secara berlebihan. Selanjutnya, menghindari perilaku israf. Setiap muslim dilarang mengikuti nafsu syahwat. Sederhanakanlah dan ditundukkan nafsu dengan akal sehat. Sebagian besar keburukan itu disebabkan seseorang tidak sanggup mengendalikan nafsunya. Janganlah mendekati hal-hal yang mendorong diri untuk berbuat yang tidak baik ataupun melampaui batas. Orang yang memiliki kesederhanaan tidak suka melakukan sesuatu yang melebihi kewajaran karena akan merendahkan diri sendiri di hadapan makhluk atau penciptanya. Selanjutnya, akhlak tercela tabdzir. Kata tabdzir atau pemborosan dalam bahasa Arab berasal dari kata bazara yubaziri tabdziron, dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan hak. Kata tabdzir berarti menggunakan atau membelanjakan harta kepada hal yang tidak perlu. Pengertian lain dari tabdzir adalah membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak atau peruntukan harta tersebut, atau tidak layak menurut ketentuan syariat. Selanjutnya, menghindari perilaku tabdzir. Islam menganjurkan hidup sederhana dan tidak boleh sombong dengan menzalimi diri sendiri ataupun orang lain, karena perilaku zalim akan berakibat menyengsarakan diri sendiri ataupun orang lain. Melalui sunnahnya, Rasulullah SAW menjelaskan secara tegas larangan makan, minum, dan berpakaian secara berlebihan. Segala sesuatu yang dilarang Allah dan Rasul-Nya pastinya terdapat madarat yang sangat merugikan bagi kehidupan manusia. Akhlak tercela selanjutnya yaitu bakhil atau kikir. Bakhil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Ketika orang memiliki uang, makanan, dan minuman yang semestinya bisa diberikan kepada yang membutuhkan, kemudian enggan untuk memberikannya, maka ia adalah bakhil. Selanjutnya, menghindari perilaku bakhil. Yang pertama yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Yang kedua, banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan sosial dengan infak dan sedekah. Yang keempat, memohon perlindungan dari Allah dari bakhil atau kikir. Selanjutnya yaitu dosa-dosa besar. Yang pertama kita akan membahas tentang membunuh. Pembunuhan atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kesumat antara keluarga terbunuh dengan keluarga atau pembunuh itu sendiri. Selanjutnya, dampak negatif membunuh. Yang pertama, bagi pelaku pembunuhan, setiap ketentuan agama yang dilanggar maka akan memunculkan konsekuensi, baik konsekuensi hukum ataupun konsekuensi psikologis. Untuk pelanggaran larangan membunuh, hukumnya sudah ditentukan dalam ketentuan hukum agama dan negara. Dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa. Dalam seumur hidupnya akan dihantui perasaan bersalah, sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Adapun dalam konteks keagamaan, maka perilaku pembunuhan diancam dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, bagi keluarga korban dan masyarakat. Pembunuhan adalah kejahatan agama dan kemanusiaan. Dampak pembunuhan tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban, tetapi juga masyarakat. Bagi keluarga korban dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit terlupakan. Begitu juga masyarakat akan merasa tidak nyaman
atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Selanjutnya, dosa besar liwat. Istilah liwat digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang lelaki dengan cara memasukkan zakar ke dalam dubur lelaki lain. Istilah yang paling mendekati dengan pengertian liwat dalam bahasa Inggris adalah homoseksuality atau sodomi. Dalam bahasa Indonesia, liwat bisa diterjemahkan homoseksual. Selanjutnya, dampak negatif dari liwat. Yang pertama, dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musrifun. Yang kedua, dilaknat Allah. Yang ketiga, daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Kalau zina akan berdampak kepada rusaknya nasab dan hilangnya keharmonisan keluarga, namun liwat akan lebih berbahaya dari zina karena mengancam keberlangsungan spesies manusia. Selanjutnya, Allah melaknat orang yang melakukan liwat sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Selanjutnya, dosa besar LGBT. LGBT adalah singkatan lesbian, gay, biseksual, transgender. LGBT merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Fenomena LGBT telah menjadi wabah baru termasuk di Indonesia. Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia, di mana perbuatan ini menjadi dosa besar bahkan lebih besar dari perbuatan zina. Selanjutnya, dampak negatif LGBT. Yang pertama, pelakunya akan dibinasakan Allah. Yang kedua, LGBT menimbulkan penyakit. Yang ketiga, merusak tata kehidupan sosial. Selanjutnya, dosa besar meminum khamr. Disebut khamr karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Muhammad Quraisyihab menjelaskan khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, maka minuman itu adalah khamr, sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit, serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual ataupun tidak. Selanjutnya, menghindari perilaku minum khamr. Yang pertama, meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal saleh. Yang kedua, meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka. Yang ketiga, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan. Yang keempat, meningkatkan kualitas akhlak. Yang kelima, meningkatkan wawasan, keilmuan, dan kreativitas diri. Yang terakhir, menghindari diri dari lingkungan yang tidak baik. Selanjutnya, dosa besar judi. Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Pengertian judi yang dalam bahasa syar'i disebut maisir, yakni transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Menghindari perilaku judi. Yang pertama, senantiasa beramal ma'ruf nahi mungkar di setiap saat. Yang kedua, pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi dengan jelas tentang larangan judi dan menindak secara tegas para pelaku perjudian. Yang ketiga, setiap orang berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Yang keempat, lebih banyak bergaul dengan orang yang jelas-jelas baik. Yang kelima, setiap pelaku perjudian harus sadar atas perbuatannya dengan segera bertaubat dan memperbaiki diri dengan amal saleh. Yang keenam, berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah. Yang ketujuh, senantiasa beristighfar dan mohon ampunan serta perlindungan dari Allah agar tidak terjerumus ke dalam perjudian. Yang kedelapan, senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada pencipta. Selanjutnya, dosa besar mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah melakukan korupsi.
Selanjutnya, menghindari perilaku mencuri. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, menghormati hak milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja. Selanjutnya, dosa besar durhaka kepada orang tua. Yang pertama, larangan durhaka kepada orang tua. Jasa kedua orang tua terhadap anak sangat besar, bahkan tidak dapat dinilai dengan apapun. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Dia menyambung nyawa untuk melahirkan anaknya, kemudian memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan. Selanjutnya, bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Yang pertama, mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti atau semacamnya, membentak atau bersuara keras kepada orang tua. Yang kedua, bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. Yang ketiga, mencela orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, memandang sinis orang tua. Yang kelima, malu menyebut mereka sebagai orang tuanya. Yang keenam, memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Yang ketujuh, bagi laki-laki yang sudah menikah, lebih mementingkan istri daripada orang tua. Yang terakhir, menelantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Masruratul Jannah, absen 14, NIM 12201193076. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nisa. 8. Meninggalkan sholat. Dampak meninggalkan sholat menyebabkan kesengsaraan, dihukumi sebagai seseorang yang mendapatkan kecelakaan, diancam masuk neraka. 9. Memakan harta anak yatim. Larangan memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat diancam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Dampak memakan harta anak yatim dengan batil: A. Diancam masuk neraka. B. Tergolong orang yang melakukan dosa besar. 10. Korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi secara harfiah berarti busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat digosok atau melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Bahaya korupsi: 1. Menyebabkan kehinaan dan siksa api neraka. 2. Menyengsarakan rakyat. 3. Terhalang masuk surga. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama, strategi preventif. Strategi ini merupakan upaya pencegahan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perilaku korupsi. Yang kedua, strategi deduktif. Strategi ini dimaksudkan untuk membuat sistem deteksi dini atas tindakan korupsi, sehingga apabila ada indikasi perbuatan korupsi akan dengan cepat terdeteksi, sehingga tidak sampai kepada tindakan korupsi yang lebih besar. Yang ketiga, strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan efek jera. Nifak. Pengertian nifak. Nifak berasal dari kata nafiko yang berarti lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus dari sarangnya. Macam-macam perilaku nifak. 1. Nifak akbar. Nifak akbar atau nifak besar ini adalah ketika seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah SWT, para malaikat, kitab suci, rasul, dan hari akhir, tetapi sebenarnya ia tidak percaya dan menolak keseluruhan hal tersebut. 2. Nifak asghar. Nifak asghar atau nifak kecil berarti manakala seseorang menampakkan secara jelas segala amal-amal yang baik, tidak termasuk di atas, hanya saja sesungguhnya ia tidak seperti itu, bahkan bertolak belakang. Tanda-tanda perilaku nifak. A. Bila berbicara berdusta. B. Bila berbicara tidak menepati. C. Tidak mengikat berjanji. Bila mengikat perjanjian membatalkannya. D. Bila berseteru ia berbuat dosa. Akibat buruk sifat nifak. Akibat buruk sifat nifak ada 2. Akibat buruk sifat nifak bagi diri sendiri. 1. Tercela dalam pandangan Allah SWT. 2. Hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. 3. Tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. 4. Bisa mempersempit jalan untuk menoleh rezeki.
5. Mendapat siksa yang amat pedih kelak di hari akhir. Akibat buruk sifat nifak bagi orang lain. 1. Menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang terjalin dengan baik. 2. Membuka peluang munculnya fitnah. 3. Mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Keras hati. Pengertian keras hati. Keras hati ialah adanya rasa tidak peduli terhadap kesusahan orang lain. Nilai negatif perilaku keras hati yaitu sumber keburukan dan membahayakan kesehatan tubuh. Mengobati perilaku keras hati. 1. Mengingat keutamaan menahan amarah. 2. Takut akan siksa Allah. 3. Dampak dari azab Allah SWT. 4. Wajah buruk orang yang marah. Ghodab atau pemarah. Pengertian ghodab atau pemarah artinya sifat seorang yang mudah marah. Cara menghadapi ghodab. Cara menghindari ghodab. Apabila seorang itu sedang marah, itu dalam keadaan berdiri, maka berusaha duduk. Dan apabila kemarahan itu dilakukan ketika sedang duduk, maka berusaha tiduran atau berbaring sambil membaca istighfar. Apabila sedang marah, maka berwuduklah. Membaca ta'awud. Fitnah. Pengertian fitnah. Fitnah secara bahasa berarti ujian, jatuh pada hal yang tidak diinginkan, dan fitnah juga berarti kufur. Motivasi berbuat fitnah. Mencari harta duniawi, menjerumuskan orang ke dalam neraka, mencari jabatan atau posisi tertentu, menghindari perilaku fitnah, mengkaji dan mempelajari ilmu Al-Quran, meninggalkan keimanan, berdoa agar terhindar dari bahaya fitnah. Berita bohong atau hoax. Pengertian. Hoax adalah berita bohong atau kabar palsu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Cara mengidentifikasi hoax dan kabar asli. A. Waspada dengan judul yang provokatif. B. Cermati alamat situs. C. Periksa fakta. D. Cek keaslian foto. E. Ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax. Namimah. Pengertian namimah. Secara etimologi, namimah atau adu domba berarti suara pelan atau gerakan. Secara terminologi, namimah adalah membuat perselisihan di antaranya pihak yang sebenarnya sepaham atau menaruhkan pihak-pihak yang sesungguhnya sepaham melalui ucapan. Hal-hal yang diinginkan dari perilaku namimah. A. Meletakkan citra buruk pada seseorang. B. Meletakkan citra positif pada sosok lainnya. C. Menjadi hobi. D. Menjadi berlebihan dalam ucapan. Menghindari perilaku namimah. A. Menghindari gosip. B. Mencegah dan menasihati pembawa berita. C. Memiliki asas praduga tak bersalah. Tajasus. Pengertian tajasus. Tajasus berasal dari kata tajassasa, yang artinya memata-matai, menyelidiki, sedangkan menurut istilah ialah dinamakan dengan memata-matai atau spionase atau mengorek-orek berita. Cara menghindari perbuatan tajasus. Sibuklah memikirkan kesalahan diri sendiri dan melupakan kejelekan orang lain, mengintrospeksi diri, menjaga kemurnian hati agar tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, karena tajasus itu berawal dari prasangka buruk. Ghibah. Pengertian ghibah. Secara bahasa, ghibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ghabah, yang artinya tidak hadir atau sesuatu yang tertutup dari pandangan. Kata ghibah dalam bahasa Indonesia berarti menggunjing, yakni menyebutkan kata-kata keji atau meniru-niru suara atau perbuatan orang lain di belakangnya, tidak di pintunya, dengan maksud untuk menghinanya. Dalil tentang ghibah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?
maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Motivasi berbuat ghibah. 1. Mengobati sakit hati. 2. Mengikuti teman. 3. Untuk kesombongan dan kebanggaan. 4. Iri hati. 5. Bergurau. 6. Menyindir atau mencaci. Menghindari perilaku ghibah. 1. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan ghibah. 2. Melakukan introspeksi diri. 3. Menyadari bahwa ghibah menyakitkan. Ghibah yang diperbolehkan: mengungkap kezaliman, meminta fakta, memberi peringatan kepada orang lain, nampak dengan jelas kecacatannya. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.